Halo semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang copy paste yang sudah sangat kita kenal sekali ya, atau dalam bahasa Indonesianya salin tempel dengan berbagai tool di sini, salah satunya Clipboard, kemudian bookmark, cross reference, dan sebagainya. Selain dari Ctrl C dan Ctrl V yang sudah kita ketahui. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang find and replace di sana. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang clipboard dulu. Nah, kalau seandainya untuk mengcopy, kita kan Ctrl C hanya untuk satu kali. Apabila kita mengcopy lagi, maka yang sebelumnya itu menghilang. Nah, berbeda dengan clipboard, clipboard ini dapat menyimpan hasil kopian sekitar mungkin 24 kalau saya tidak salah. Caranya silahkan teman-teman diklik menu bar home. Di sana di dekat sekitar paste, nah di sana ada clipboard. Kemudian drop down-nya diklik yang segitiga ini ada panah kecil. Nah, nanti akan muncul begitu ya. Nah, coba kita kopikan beberapa hal ya di sini. Misalnya saya akan mengkopikan definisi education menurut kamus Grolier misalnya. Kemudian kita tinggal Ctrl C misalnya, atau copy, atau klik kanan, pilih copy. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri kita di sana. Kemudian misalnya kita akan mengkopikan yang lain lagi. Menurut kamus Oxford misalnya, definisi pendidikan itu, nah adalah ini misalnya. Oke, kita Ctrl C lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 buah ya. Dan kalau seandainya kita mengkopikan yang lain lagi, ini akan terus tersimpan. Sampai mungkin kalau tidak salah jumlahnya 24. Nah, begitu. Dan ini nanti kita bisa paste sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, saya akan menempel atau mempaste yang ini. Nanti video bisa muncul. Kemudian saya milih yang ini, dan itu tidak hilang ya teman-teman, masih tetap ada di sini. Kecuali mungkin kalau sudah 24 kemudian kita tambahkan lagi yang baru, maka yang paling lama itu nanti akan menghilang. Nah, teman-teman di bagian option ini silahkan dilihat, di sana ada beberapa opsi. Semisal kalau yang ini, nah clipboardnya selalu terlihat otomatis, atau misalnya clipboardnya terlihat apabila kita memencet Ctrl C selama 2 kali dan sebagainya. Nah, silahkan ini dicentang-centang dan dicoba saja ya. Itu mungkin yang pertama yang tentang clipboard ini. Kalau bookmark nanti ada di video sendiri, begitu juga dengan cross reference ya. Dan tentang paste sendiri atau paste, teman-teman juga pasti sudah tahu di sini. Silahkan diklik di paste ini di sebelah kiri atas. Nah, ada macam-macam di sini. Use destination theme, berarti apa yang kita kopikan itu sama seperti layout yang baru ini. Kalau ini keep search formatting, berarti style yang lama tetap kita pertahankan meskipun file yang baru ini memiliki style yang berbeda. Nah, match formatting dan sebagainya, nanti silahkan diklik saja. Selain itu juga ada yang namanya paste spesial. Nah, ini misalnya ada yang unformatted text dan sebagainya. Ini juga kalau kita memiliki banyak ya, di sini ada bisa picture, kemudian RTF dan sebagainya, sesuai dengan yang kita kopikan tadi. Oh ya teman-teman, clipboard ini bisa lintas file ya. Coba misalnya kita buka yang baru lagi, Ctrl N. Nah, maka clipboard ini selama masih diaktifkan, nanti akan tetap muncul di sini dan tidak masalah. Atau misalnya kita mengetik di sini ya, lalu kita akan kopikan supaya bisa ditempel nanti di file yang sebelumnya. Nah, maka di sini juga masuk ke clipboard yang file yang ini. Nah, itu mungkin ya teman-teman, itu tentang sekilas tentang salin dan tempel itu. Yang kedua, kita akan mempelajari find and replace.
masih di menu bar home. Di sini di sebelah kanan pojok teman-teman akan menemukan sebuah tanda teropong. Nah, ini adalah tool untuk find, dan yang di bawahnya adalah replace. Kalau kita mengklik find aja, ya berarti nanti di sebelah kiri kita akan muncul semacam navigasi ini. Kemudian kalau seandainya, coba kita tutup dulu ya clipboardnya. Kalau seandainya teman-teman mengklik replace, maka di sana find juga akan muncul juga. Nah, teman-teman coba kita lihat ya. Untuk mereplace ini sebetulnya bisa kita manfaatkan ya untuk kemudahan kita. Misalnya coba lihat. Kita akan mengganti semua tulisan yang bernama education ini. Tinggal kopikan dulu. Ctrl C. Kemudian klik replace atau Ctrl H ya. Ctrl H. Nah, teman-teman di sana coba dilihat di bagian find. Di bagian bawahnya apabila diklik find in, teman-teman di sana coba dilihat di bagian find. Di bagian bawahnya apabila diklik find in, nah ada current selection, ada main document, header and footer, footnote dan sebagainya. Apabila diklik yang current selection, itu artinya kita hanya akan menemukan apa yang kita cari dalam seleksi yang kita lakukan. Apabila main dokumen, berarti di dokumen utama. Apabila header and footer, berarti ya ada yang di header dan footer saja. Kalau footnote ya berarti ada di footnote. Kalau text box ya berarti yang ada di text box gitu. Nah, karena yang namanya education ini kita adanya di main dokumen, di dokumen utamanya, maka kita klik yang main dokumen. Nah, ternyata ada 19 yang sama ya. Kita bisa mengubah, misalnya education ini hurufnya akan kita ganti. Tinggal klik saja di bagian sini di fontnya. Misalnya akan saya ganti dengan Bintown. Nah, berubah, dan warnanya pun misalnya akan saya ubah jadi warna merah, berubah. Atau misalnya akan saya bold, nah dan sebagainya. Ini teman-teman bisa diubah dengan menggunakan tool find and replace ini. Nanti kalau sudah bisa langsung close ya. Nah, itu yang kedua, atau misalnya kita coba lagi ya, kita mencari yang lain yang ada di footnote. Klik dulu replace, kemudian kita find, misalnya ketikan nama siapa ya yang ada, misalnya kamus. Kemudian kita klik find in footnotes. Nah, maka Microsoft Word ini akan mencari yang ada di footnote saja. Ternyata hanya ada satu. Kalau begitu kita coba cari yang lain lagi, misalnya yang education. Find in footnote. Nah, ternyata ada 12. Tuh, teman-teman coba lihat tadi yang namanya yang ada di main dokumennya tidak ikut ya, karena kita hanya mencari yang ada di footnote saja. Nah, itu. Nanti kalau mau mengganti-ganti juga sama ya, silahkan. Kemudian kita mungkin ya memiliki masalah misalnya dalam membuat tabel, lalu kita akan mengubahnya, tapi kalau satu-satu merasa ribet misalnya. Kita juga dapat memanfaatkan tool yang ini. Misalnya di sini saya sudah punya tabel ini. Nah, misalnya di sini ada tanda plus minus ya, atau kurang lebih, dan kita menginginkan ada spasi di antara simbol ini. Misalnya kalau terlalu banyak kita capek gitu ya, menyimpan kursor, kemudian mengklik spasi dan sebagainya. Nah, ini bisa memanfaatkan tombol replace. Caranya teman-teman silahkan kopikan dulu simbolnya, Ctrl C, kemudian blok tabelnya. Jangan lupa ini harus diblok. Kalau seandainya yang akan kita ubah adalah tabel ini saja, karena kalau misalnya sudah ada di main dokumen dan dia sudah ada spasinya, maka nanti akan terjadi double spasi. Karena di sini kan tidak ada spasinya dan kita akan memberikan spasi, maksudnya demikian. Kalau sudah diblok, tinggal diklik di bagian find, kita paste. Kemudian find in, diklik, pilih yang current selection.
Nah, nanti kan akan terlihat di sini, akan terseleksi. Nah, di bagian sekarang diklik replace-nya yang sampingnya, lalu di bawahnya ini replace with-nya spasi, kemudian di paste, spasi lagi. Nah, kemudian tinggal diklik replace all. Okay, we made 10 replacement in your selection. Do you want to search in the rest of document? Kalau kita yes kan berarti kita akan mengubah dan mencari di seluruh dokumen. Tetapi kita hanya mengubah di satu tabel ini saja, maka klik saja no. Nah, begitu ya. Atau misalnya begini, kita kan di sini ada 15,33.33 gitu ya. Dan titik di sini akan kita ubah menjadi koma, sama juga caranya seperti tadi. Nah, misalnya hanya angka-angkanya saja, maka kita blok yang angkanya saja. Jangan keseluruhan tabel, karena nanti di bagian nama-nama bakteri ini akan berubah jadi koma juga titiknya. Jangan lupa silakan diseleksi di blok bagian angka yang akan kita ubah titiknya, kemudian klik lagi replace. Di bagian find, kita ketikkan titik, kemudian klik lagi find in current selection. Nah, sudah ada. Lalu klik lagi replace-nya. Kemudian di bagian replace with-nya kita ketikkan koma. Lalu replace all. Nah, di sini ini sudah berubah kan? Tetapi di sini mohon jangan diklik yes, karena kalau seandainya ini kan do you want to search the rest of the document, artinya kalau kita mengklik yes, semua titik yang ada dalam dokumen ini, baik yang itu sifatnya di main dokumen ataupun di footnote, itu semuanya akan berubah menjadi koma, termasuk di akhir-akhir kalimat dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak mau menginginkan hal tersebut, maka kita tinggal klik no saja. Maka yang berubah itu hanya yang tadi kita seleksi saja. Termasuk di sini nama-nama bakterianya pun tidak berubah. Misalnya E. coli. Nah, ini tidak berubah menjadi koma karena tidak kita seleksi. Demikian mungkin teman-teman, sebetulnya itu masih banyak lagi ya. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut